Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang bit dan byte, kita bahas lebih dahulu apakah itu bus. Tentu dalam pembicaraan tentang komputer sehari-hari, kita sering mendengar istilah bus itu sendiri. Apa sih sebenarnya bus itu? Pada video yang lalu, kita telah membahas bagaimanakah data, instruksi, atau informasi itu ditransmisikan di dalam sebuah komputer. Pada komputer yang masih menggunakan sistem chipset yang lama, yaitu sistem chipset konvensional yang masih memiliki dua macam chip, yaitu chip short bridge dan chip not bridge, data, instruksi, atau informasi yang berasal dari alat-alat input itu pada prinsipnya nanti akan ditransmisikan ke chip short bridge. Setelah itu data itu akan diteruskan menuju ke chip not bridge, selanjutnya diteruskan dikirim ke modul memori utama. Di modul memori utama inilah data itu akan disimpan. Modul memori utama ini orang umum mengenalnya dengan nama RAM. Apabila data tadi mau diolah, maka data itu akan dikirim kembali ke chip not bridge, kemudian dikirim ke CPU dan diolah di situ. CPU ini orang umum mengenalnya dengan nama prosesor. Setelah data tadi diolah, maka data itu, hasil olahan itu akan dikirim kembali ke chip not bridge, selanjutnya dikirim ke modul memori utama untuk disimpan di situ. Apabila akan ditampilkan di layar monitor, maka data yang berasal dari modul memori utama itu akan dikirim kembali ke chip not bridge, selanjutnya dikirim ke kartu grafis, di mana orang umum menyebut kartu grafis ini adalah VGA card, kemudian baru disalurkan ke monitor. Dan begitu seterusnya. Sedangkan pada motherboard yang lebih modern, yang menggunakan sistem single chipset, jadi chipsetnya cuma satu, yang dikenal dengan nama PCH, maka data, informasi atau instruksi yang berasal dari alat input itu akan langsung dikirim ke chip PCH tadi, kemudian disalurkan ke modul memori utama untuk disimpan di situ. Apabila dia akan diolah dan dikirim ke CPU, disitulah data diolah. Setelah selesai hasilnya dikirim lagi ke modul memori utama untuk disimpan di situ. Terlihat di sini antar komponen, misalnya dari chip short bridge tadi dengan chip not bridge, pasti ada saluran-saluran, di mana saluran itu berfungsi untuk tempat jalannya data, untuk saluran data, untuk transmisinya data. Jadi transmisinya data, instruksi, dan informasi tadi. Dan saluran ini jumlahnya banyak. Pada sesi yang lalu sudah kita tampilkan di situ bahwa pada permukaan motherboard itu terdapat kabel-kabel yang menempel pada PCB. Saluran-saluran inilah yang menghubungkan komponen satu dan lainnya, yang berfungsi untuk tempat saluran data, informasi, atau instruksi tadi. Nah, saluran-saluran, sekumpulan saluran yang memiliki fungsi yang sama dalam kaitan ini, yaitu fungsinya untuk jalannya data, aliran data dari satu komponen dengan komponen lainnya, itu yang disebut dengan nama bus, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah jalur. Tapi lebih banyak orang tetap menggunakan istilah bus. Jadi bus itu apa? Nah, bus itu adalah sekumpulan saluran-saluran yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya, misalnya dari chip
short bridge ke chip not bridge, di mana saluran itu memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat untuk mengirimkan data, instruksi, atau informasi tadi. Nah, saluran yang memiliki fungsi yang sama ini yang disebut dengan nama bus. Itulah pengertian daripada bus. Nah, sekarang saya akan menyebut terus dengan istilah bus. Bus ini ada banyak macamnya. Jadi ada bus yang menghubungkan chip short bridge dengan chip not bridge. Ini nanti punya nama sendiri. Kemudian ada bus yang menghubungkan chip not bridge dengan memori utama. Ada pula bus yang menghubungkan chip not bridge dengan CPU, dan seterusnya. Banyak sekali. Masing-masing bus ini memiliki nama sendiri-sendiri. Tentu di sini dia juga memiliki spesifikasi tersendiri, memiliki kecepatan yang tersendiri, di mana kecepatan antar bus ini akan berbeda-beda. Nah, kita bahas dulu nama-namanya. Sebagai contoh saja, bus yang menghubungkan chip not bridge dengan memori utama itu disebut dengan nama bus memory. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut memory bus. Nah, yang menghubungkan chip not bridge dengan CPU itu dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sedangkan bus yang menghubungkan chip not bridge dengan kartu grafis, dengan slot kartu grafis, bus ini dinamakan bus grafis atau dalam bahasa Inggris dikenal graphic bus. Nah, di sini apabila grafik busnya tadi di mana kartu grafis atau VGA card orang umum menyebutnya demikian, itu jenisnya PCIe, maka bus yang menghubungkan slot kartu grafis dengan chip not bridge tadi disebut dengan nama bus PCIe. Apabila itu kartu grafisnya tipe AGP, maka busnya disebut bus AGP. Seperti itu. Nah, ini masing-masing bus ini memiliki nama sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita bahas bus itu sendiri lebih rinci. Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu bus yang menghubungkan chip not bridge dengan CPU. Bus ini sebenarnya terdiri dari banyak saluran, sekumpulan saluran, di mana sebenarnya saluran-saluran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada sekumpulan saluran, dia yang berfungsi khusus untuk tempatnya transmisi data. Jadi khusus untuk jalur pengiriman data. Bus yang khusus untuk tempat saluran data ini dikenal dengan nama data bus. Di dalam bahasa Indonesia disebut bus data atau jalur data. Kemudian sekelompok saluran lagi, dia berfungsi untuk jalannya atau tempat saluran instruksi. Jadi instruksi-instruksi itu nanti akan dilewatkan dalam bus ini. Bus itu yang dikenal dengan nama control bus. Dalam bahasa Indonesia disebut bus control atau jalur control. Kemudian yang ketiga adalah sekumpulan saluran yang berfungsi untuk tempat disalurkannya alamat-alamat dari data itu, yaitu di mana data itu nanti akan ditempatkan dalam memori, di lokasi mana akan ditempatkan. Nah, data mengenai tempat di mana data itu akan disimpan di lokasi dalam satu memori, bus yang memuat informasi ini dikenal dengan nama address bus atau bus address dalam bahasa Indonesianya, atau jalur alamat.
atau bus alamat. Sehingga di sini ada 3 macam bus sebetulnya di dalamnya, yaitu bus data, bus control, dan bus address. Ketiga bus ini, kesatuan dari 3 bus ini, itu yang dikenal dengan nama sistem bus, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama bus system. Yang kita bicarakan tempo lalu, di mana ada karakter yang dikirim melalui sebuah bus, nah itu sebetulnya adalah bus data yang sedang kita bahas. Kita belum membahas tentang bus control dan bus address. Bagaimana nanti dengan bus control dan bus address itu akan kita bicarakan tersendiri pada sesi yang akan datang.